Minta istri, minta rumah, minta... Ngitung apaan nih? Enggak kok, cuma iseng-iseng aja mikirin permintaan di surga nanti. Pede banget bakal masuk surga, insya Allah. Gak ada salahnya kan positive thinking? Betul-betul. Sebagai manusia memang harus selalu berbaik sangka pada Allah, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Oh ya, bener gak sih? Katanya di surga boleh minta apa saja? Iyalah, Allah berfirman, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Jadi di surga nanti seseorang boleh minta apa saja pada Allah. Masya Allah, jadi semangat nih. Emang apa yang abang inginkan? Pertama sih minta istri banyak tapi nurut. Hehehe. Tenang aja, di surga kelak baru masuk aja sudah dikasih istri 2. Cuma 2 aja, kalau kurang bisa nambah lagi. Cocok kalau gitu. Hehehe. Terus pengen apa lagi? Pengen balas dendam sama si Joko. Apa? Soalnya si Joko suka ngeselin sih. Jadi aku mau balas dendam nanti di surga. Di surga tidak ada lagi perbuatan zalim. Mereka hidup rukun dan damai. Benar, Allah berfirman, dan kami lenyapkan rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Tadi katanya semua bakal dipenuhi. Kok permintaan yang ini nggak boleh? Bukan nggak boleh, tapi penghuni surga nanti tidak akan terpikirkan hal-hal jelek seperti itu. Jadi tidak ada lagi dendam atau iri sama penghuni lain. Dan bahkan mereka tidak terpikirkan hal yang mustahil. Maksudnya, misalnya dia ingin dikembalikan ke dunia, atau naudzubillah sampai minta jadi Tuhan. Hal-hal konyol begitu tidak akan terlintas dalam benak penghuni surga. Oh begitu ternyata. Benar, kecuali kalau permintaan lucu, itu masih mungkin ada. Permintaan lucu? Benar. Jadi nanti ada penghuni surga yang minta bercocok tanam. Ngapain? Kan dia tinggal minta buah atau makanan langsung siap saji. Kok repot-repot pakai nanam segala? Makanya itu lucu. Tapi bisa jadi menanam itu adalah kenikmatan baginya. Makanya Allah juga memenuhi permintaannya. Benar juga ya. Aku jadi gak sabar pengen segera masuk ke sana. Jadi udah siap berangkat nih. Mau kita anter? Oh belum. Aku berbagus dulu amalku, agar Allah merahmatiku dengan surga yang sesuai harapanku. Nah gitu dong, cakep. Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, serta terlintas di hati manusia. Udah nungguin ya? Aduh, udah jam berapa ini? Kemarin udah janji katanya bakal tepat waktu. Kalian lupa, aku ini kan iblis, jadi wajarlah kalau suka mengingkari janji. Ya udah, apa tujuan kalian mengundangku? Jadi kita mau kasih tahu penonton nih, katanya ada 10 permintaanmu yang dikabulkan Allah. Bener banget. Apa aja tuh? Pertama, aku minta berbagi harta dengan manusia. Jadi apabila harta itu tidak dizakati atau diperoleh dengan cara haram, seperti harta curian atau riba, maka Allah mengizinkanku untuk ikut serta menikmatinya. Oh, jadi kalau hartanya buat bangun rumah, kamu juga bisa tinggal di sana. Betul. Pokoknya hartanya nggak bakalan berkah deh kalau ada aku. Bener banget tuh. Lalu apa lagi yang kamu minta? Aku juga minta berbagi istri dengan manusia. Waduh, kok bisa? Terus Allah mengabulkannya? Iya dong. Jadi kalau ada suami istri yang berhubungan intim tapi tidak berdoa, maka atas izin Allah aku juga bisa ikut bergaul bersamanya. Oh pantesan, anak-anak banyak yang suka maksiat. Ternyata itu hasil dari sumbanganmu ya? Iya. Terus permintaan selanjutnya apa? Aku minta kendaraan. Lah, kamu kan bisa terbang kemana aja. Ngapain minta kendaraan? Terbang terus bosen bos. Sekali-kali boleh kan naik motor atau mobil. Terus dikabulkan sama Allah. Betul. Jadi kalau ada orang yang melangkah menuju maksiat, baik jalan kaki, naik motor, atau apapun itu, Allah mengizinkanku untuk naik bersamanya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memantapkan hatinya dan mengawalnya sampai dosa itu benar-benar dia lakukan. Segitunya ya. Lalu apa permintaan berikutnya? Rumah. Namanya hidup rumah itu penting kan? Iya. Terus apa rumah yang diberikan Allah? Allah menjadikan tempat-tempat yang kotor sebagai rumahku, seperti toilet dan sebagainya. Itu sebabnya kalian yang suka lama-lamaan di sana, sekali-kali nginep dong. Seru loh. Bisa aja kamu. Terus kamu minta apa lagi? Tempat ibadah. Tempat ibadah? Buat apaan?
buat melalaikan manusia dari ibadah kepada Allah. Oh, tandingan gitu maksudnya. Terus apa yang diberikan Allah? Allah menjadikan pasar, mal-mal, dan wisata itu sebagai masjidku. Jadi orang yang kesana akan aku bisikan hal-hal yang menyenangkan, supaya dia betah dan lupa kewajiban ibadahnya pada Allah. Oh, jadi itu alasannya kenapa banyak orang lebih suka ke mall daripada ke masjid? Betul. Lalu permintaan berikutnya? Aku juga minta hiburan sama Allah. Emang kamu suka galau? Kok minta hiburan? Bukan, tapi buat menandingi Al-Quran yang menjadi hiburan orang-orang soleh. Terus dikabulkan juga? Tentu. Allah menjadikan syair-syair, nyanyian, dan musik-musik yang dapat melalaikan Allah itu sebagai hiburan atau Al-Quran buatku. Oh alah, pantesan kamu suka ikut dugem dan goyangan para biduan itu. Hehehe, ajeb, tumplak, jos. Udah, lanjut. Apa yang kamu minta berikutnya? Aku juga minta saudara kepada Allah. Jadi manusia yang suka boros, hidupnya suka mewah dan berlebihan, itu dijadikan Allah sebagai saudaraku. Halo semua saudaraku yang menonton, apa kabar? Hehehe. Lalu apa lagi yang kamu minta? Aku minta sama Allah agar manusia tidak bisa melihatku, tapi aku bisa melihat mereka. Kenapa harus begitu? Ya biar aku bisa lebih leluasa lah memata-matai mereka dan menggodanya. Bilang aja takut di demo manusia karena suka menyesatkan. Itu juga salah satunya sih. Terus yang terakhir apa lagi yang kamu minta? Aku minta agar Allah memberikanku kemampuan untuk mengalir ke dalam darah manusia, dan Allah juga mengabulkan. Terus apa manfaatnya buat kamu? Dengan begitu aku bisa leluasa menyerukan kejahatan pada manusia. Matanya, bibirnya, telinganya, tangannya, kakinya, semuanya bisa aku bisikan untuk melakukan kemaksiatan. Bahaya juga ya manusia kalau gitu. Gak juga sih, soalnya aku hanya bisa membisikkan dan menggodanya saja, tapi tidak bisa memaksanya. Jadi manusia sendirilah yang memutuskan perbuatan dosanya. Bener, itu sebabnya kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dosanya. Cakep. Akhirnya selesai juga podcast kita hari ini. Oh ya, honornya kita transfer kemana? Oh, tidak perlu. Nanti kapan-kapan aja gantian. Kalian yang datang ke podcastku ya. Bro, kenapa kamu masih pakai celana itu? Memang apa masalahnya? Celana kamu itu melebihi mata kaki. Haram itu, bisa masuk neraka. Sok tahu kamu. Kamu tuh yang masuk neraka. Dibilangin malah ngeyel. Bukan ngeyel, tapi kamu yang gak ngikutin kebiasaan orang sini. Susah ya ngomong sama orang yang gak paham agama. Susah juga ngomong sama orang yang sok paham agama. Dasar isbal, pelaku dosa kamu. Dasar cingkrang, gak paham adat kamu. Hadeh, manusia sukanya debat, saling menyalahkan, saling menjelekkan satu sama lain. Tapi dia, udah, diam. Jadi gini, memang ada riwayat yang menyebutkan larangan itu dengan lafadz mutlak, bahwa memakai pakaian yang menjulur ke bawah hingga menutupi atau melebihi mata kaki itu tempatnya di neraka, dan bahkan di akhirat kelak tidak akan dipandang oleh Allah. Tuh kan bener, diam. Kemudian ada juga riwayat lain yang menyebutkan larangan itu dengan lafadz muqayyad. Maksudnya ancaman azab itu apabila disertai dengan al-khuyala dan al-bator, atau melebihkan pakaian dengan didasari kesombongan. Tuh, dengerin, diam. Dari situ kemudian para ulama mengkaji dan menetapkan hukumnya. Ada ulama yang menghukumi haram secara mutlak, sehingga apabila pakaian menjulur menutupi atau melebihi mata kaki itu, baik itu dengan tujuan sombong atau tidak, tetap saja hukumnya haram. Kemudian ada ulama yang menarik masalah ini karena muqayyad, sehingga apabila dilakukan karena tujuan sombong, maka hukumnya adalah haram. Tapi jika tidak ada niat sombong, sebagian ulama menghukumi makruh, dan sebagian ulama lain menghukumi mubah atau boleh saja dilakukan. Oh, jadi begitu. Benar. Fokusnya di sini adalah sifat sombong yang sudah jelas larangannya, baik di Al-Quran maupun dalam hadis. Itu sebabnya mau pakai apapun itu kalau niatnya udah sombong, pamer, juga dilarang dalam Islam dan diancam masuk neraka. Oke, paham. Jadi sekarang tidak perlu saling mencela dan merasa benar sendiri hanya karena beda ulama yang diikuti. Belajarlah menghormati dan menghargai. Apalagi kalian sesama muslim adalah saudara. Daripada saling hujat, mending kalian saling mendoakan.
Benar juga ya, harusnya kita tidak perlu berdebat. Iya, benar. Jangan sampai kita terpecah belah hanya karena tidak sepaham. Nah, gitu dong, cakep. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan didasari sikap sombong. Dek, ini ada makanan. Tolong bagikan sama teman-teman lain ya. Makasih banget ya mbak. Sama-sama. Oh ya, mbaknya nggak ikut sekalian makan bareng? Oh, enggak. Kebetulan aku lagi puasa. Waduh, mbaknya ini udah cantik, ahli ibadah juga ya. Ah, bisa aja kamu. Sungguh sayang ya, amal ibadahnya banyak, tapi dosa lisannya juga banyak. Maksudnya? Coba ingat kembali, siapa yang kau sakiti hari ini? Hei, Wi, kamu tuh gak pantas datang ke acara ini. Ini acaranya orang kaya tahu. Tapi aku diundang kok, Mbak. Iya, tahu. Tapi kamu harus sadar diri dong. Orang susah itu tempatnya di mana? Udah pergi sana. Jangan bikin aku malu karena punya tetangga susah sepertimu. Di mana ini? Disinilah tempat orang-orang yang ahli ibadah, tapi tidak bisa menjaga lisannya. Bagaimana mungkin? Lalu di mana pahala-pahala ibadahku? Pahala ibadahmu telah habis untuk menebus dosa-dosamu. Jadi maksudmu? Yah, kamu resmi menjadi penghuni neraka. Ya Allah, tolong kasihani aku. Allah tidak akan mengasihani orang yang tidak mengasihi orang lain. Astagfirullah, jadi aku adalah penghuni neraka. Begitulah sabda Rasulullah, bahwa orang-orang yang ahli ibadah tapi sering menyakiti tetangganya atau orang lain dengan lisannya, maka tidak ada kebaikan padanya, dan dia termasuk penghuni neraka. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa menjadi penghuni surga? Dalam lanjutan hadis itu disebutkan bahwa seseorang bisa menjadi penghuni surga selama ia menjalankan kewajibannya dan tidak pernah menyakiti siapapun. Begitu ya? Benar. Jadi apabila ia bahkan rajin melakukan ibadah sunnah sepertimu, maka akan semakin mudah masuk surganya. Syaratnya yaitu harus menjaga lisannya. Baiklah, mulai sekarang aku akan menjaga lisanku agar tidak menyakiti orang lain. Nah, gitu dong, cakep. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ketika perhitungan amal telah selesai dan penduduk surga telah memasuki surga dan penduduk neraka telah memasuki neraka. Lihat, itu setan yang menyesatkan kita. Iya, benar. Mari kita tuntut dia. Hei setan, kamu harus bertanggung jawab. Apa maksud kalian? Bukankah kamu yang menyesatkan kita semasa di dunia? Benar? Lalu apa yang kalian inginkan? Kami sekarang berada di neraka karena mengikuti ajakanmu. Maka sekarang selamatkanlah kami. Kalau aku bisa, maka aku sendiri tidak berada di sini sekarang. Dasar penipu, benar. Dasar penipu, tidak bertanggung jawab. Penipu. Kemudian setan akan berkhutbah di hadapan penghuni neraka. Sungguh Allah telah menjanjikan pada kalian janji yang benar, berupa pahala bagi orang yang taat dan siksaan bagi orang yang bermaksiat. Maka Allah memenuhi janjinya. Dan aku menjanjikan pada kalian bahwa hari kebangkitan, pahala dan siksa itu tidak ada. Namun aku mendustai dan mengingkari janjiku itu. Dan aku tidak memiliki kuasa atas kalian untuk memaksa kalian berbuat kekafiran dan kemaksiatan semasa kalian di dunia. Namun aku hanya mengajak kalian saja pada kesesatan dan kalian dengan senang hati mengikutiku. Maka janganlah kalian mengolokku, akan tetapi oloklah diri kalian sendiri, karena dosa itu adalah dosa kalian sendiri. Aku tidak dapat menolong kalian, dan kalian juga tidak dapat menolongku dari azab Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan kalian di dunia yang menjadikanku sebagai sekutu Allah dalam ketaatan.
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Naudzubillah. Begitulah isi khutbah syaitan ketika di neraka. Ia tidak mau disalahkan atas dosa-dosa yang dilakukan manusia semasa di dunia. Tahu kenapa? Kenapa? Karena syaitan hanya menyerukan kesesatan saja, dan dia tidak pernah memaksa. Tapi manusia sendirilah yang dengan suka hati mengikutinya. Astagfirullah, benar juga ya. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Amin. Gitu dong, cakep. Tolong. Allah. Kenapa kau ngos-ngosan gitu? Iya, barusan aku mengalami rep-repan atau ketindihan. Oh, yang gak bisa gerak-gerak itu ya? Kayak ada yang mengekang padahal kamu sadar. Iya, kenapa ya hal itu bisa terjadi? Dalam medis itu dikenal sebagai kelumpuhan tidur. Itu bisa terjadi karena antara otak dan tubuh manusia tidak berjalan selaras saat tidur. Maksudnya, lebih simpelnya kayak gini. Saat tidur otak akan mengistirahatkan anggota tubuh, sehingga tubuh tidak bisa bergerak. Nah, di saat itu, otak kadang berhalusinasi atau bermimpi yang menyeramkan. Apabila tubuh tiba-tiba bangun, maka halusinasi otak akan terasa seperti nyata, dan tubuh akan merasakan adanya bahaya. Tapi tubuh tidak bisa bergerak karena otak masih belum sadar dan belum memberi perintah. Oh, begitu. Lalu apa penyebabnya orang bisa ketindihan atau rep-repan? Itu bisa juga karena terlalu capek atau terlalu cemas dan banyak masalah. Terus bagaimana cara menghindari ketindihan atau rep-repan itu? Biasakan tidur yang cukup dan teratur, agar otak dan tubuh manusia dapat berjalan seimbang dan mudah memahami kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Selain itu, biasakan mencari pergaulan yang positif agar pikiran lebih rileks dalam menjalani hidup dan tidak mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan. Oke, siap. Aku kira ketindihan atau rep-repan itu karena gangguan setan. Bisa jadi juga begitu. Maksudnya, kita tahu bahwa setan itu diberi kemampuan oleh Allah untuk memberi bisikan jahat, bahkan bisa merasuki manusia dan membuat imajinasi dalam mimpi. Maka sangat mungkin juga apabila mereka ikut serta dalam kejadian ketindihan atau rep-repan. Waduh, terus bagaimana dong cara mengatasinya? Tidak perlu khawatir. Rasulullah sudah mengajarkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah sebelum dan sesudah tidur. Salah satunya untuk melindungi diri dari gangguan setan. Oh alah, bener juga ya. Makanya tadi pas aku ketindihan, aku sudah berusaha keras tapi tidak berhasil. Tapi setelah menyebut asma Allah, aku langsung bangun dan tersadar. Betul, jadi selain menjaga pola hidup yang sehat dan menjalin pergaulan yang baik, manusia juga harus selalu berzikir kepada Allah. Oke, aku akan lakukan cara itu agar tidak mudah ketindihan atau rep-repan lagi. Nah, gitu dong, cakep. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksa, dan kejahatan hamba-hambanya, dari godaan setan, serta jangan sampai setan mendatangiku. Bro, lagi di mana? Latihan yuk. Sorry ya, aku lagi capek. Capek ngapain? Kayak orang penting aja. Nggak lucu tahu. Kenapa kesini? Sorry bro, habisnya kamu langsung tutup telepon sih. Jadi aku nggak enak. Oke deh, sebenarnya aku nggak mau lagi temenan sama kamu. Tapi kenapa? Soalnya kita tidak seagama. Apa yang barusan kamu lakukan? Mau gimana lagi? Kan kita dilarang berteman dengan orang non-muslim. Kata siapa? Islam tidak membatasi pertemanan selama itu tidak merugikan. Kan ada hadisnya, janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jadi gini ya, di sini dibedakan antara teman dan sahabat. Teman adalah orang yang kadang-kadang dekat dengan kita karena urusan tertentu. Misal teman sekolah, teman kerja, teman bermain dan sebagainya. Oh, maksudnya teman itu kedekatannya terbatas ya? Benar, jadi kamu boleh berteman dengan orang non-muslim. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Lalu bagaimana dengan sahabat?
Sahabat adalah teman dekat, orang yang selalu bersama kita dalam urusan apapun, termasuk bisa juga masuk dalam urusan agama. Itu sebabnya tidak boleh sembarangan memilih sahabat, karena sahabat bisa mempengaruhi sikap dan keyakinanmu. Tahu kenapa? Karena seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Cakep, kecuali jika kamu yakin tidak akan terpengaruh, itu baru diperbolehkan. Atau syukur-syukur kamu yang bisa mempengaruhi kebaikan pada sahabatmu, termasuk jika bersahabat dengan non-muslim. Benar, sebagaimana Rasulullah juga pernah berteman baik dengan seorang Yahudi bernama Mukhairik. Oke, paham. Jadi intinya berteman dengan non-muslim itu boleh, tapi untuk menjadikannya sahabat atau teman dekat, kita harus pastikan iman dan agama kita tetap terjaga ya. Betul, jadi sekarang gimana? Astagfirullah. Maafin aku ya, aku telah salah paham dengan pertemanan kita. Tidak apa-apa, maafin aku juga ya jika berlebihan. Nah, gitu dong, cakep. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, pintar banget anak bapak. Loh, apa ini? Ini namanya jimat, Pak. Dikasih sama Pak Ustadz. Waduh, ini namanya syirik. Tidak boleh. Tapi kata Pak Ustadz, ini doa mengusir setan, Pak. Tidak, lepas saja. Tunggu dulu. Kenapa? Sebelum dilepas, coba dipahami dulu ya. Tapi kan katanya jimat itu syirik. Jadi sebenarnya tamimah atau yang kita kenal sebagai jimat itu dulunya adalah sebutan untuk tulang yang digalungkan, dan itu diyakini punya kekuatan tertentu yang bisa menjaga pemakainya. Hal ini termasuk syirik karena bergantung pada selain Allah. Oke, sepakat. Terus? Tapi jika jimat itu hanya digunakan sebagai sarana bertabarruk atau mengambil keberkahan dari asma atau kalam Allah, maka tidak termasuk syirik dalam hadis tersebut, karena hakikatnya tetap meminta kepada Allah. Oh, jadi begitu. Benar. Tapi meski pemakaian jimat itu ada yang memperbolehkan, tetap saja harus diperhatikan aturannya agar tidak menjadi dosa. Maksudnya? Jimat itu harus berisi kalimat yang baik dan jelas, seperti asma atau kalam Allah. Lalu pemakaiannya juga tidak boleh sembarangan. Oke, siap. Kalau begitu aku mau telepon Kang Samudin dulu ya. Buat apaan? Pesen jimat pengasihan. Siapa tahu bisa nambah istri. Tidak bisa. Katanya jimat itu boleh jika hanya digunakan sebagai sarana memohon kepada Allah. Masalahnya kamu udah dewasa, sudah bisa baca doa. Langsung saja minta sama Allah. Kecuali kalau anak-anak yang belum bisa doa sendiri, dipakaikan jimat berisi kalimat thayyibah dengan harapan dapat keberkahan dari Allah. Oh, jadi maksudnya orang dewasa nggak boleh pakai jimat ya? Bukan tidak boleh, tapi kurang kerjaan. Karena lebih manjurnya doa atau zikir itu diucapkan, bukan ditulis atau disimpan jadi jimat. Bener juga ya. Lagian jika orang dewasa yang memakai jimat itu rawan kesyirikan, karena dia jadi ragu dengan doanya sendiri dan lebih meyakini hajatnya akan terkabul jika hanya memakai jimat itu. Oke, siap. Kok nggak jadi dilepas, Pak? Nanti kalau sudah hafal kita lepas ya. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya serta kejahatan para hambanya, dan dari bisikan setan serta kedatangan mereka kepadaku. Abdullah bin Umar mengajarkan kalimat tersebut kepada orang-orang dewasa, dan pada anak-anak kecil ia menuliskannya dan mengalungkannya.